Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, balik lagi nih sama aku Sela Sulastri dari Genre Indonesia Riau di podcast perbincangan dan obrolan tentang keluarga sejahtera berencana itu keren. Nah, kali ini di sore yang mungkin cukup cerah dan mendung gitu kan. Aku bareng narasumber yang luar biasa, yang alhamdulillah banget bisa duduk bareng dan ngobrol bareng. Ada siapa nih di samping aku? Oke, halo Gen Rangers. Halo. Kenalin, aku Novera Mawadah Kerani, akrabnya dipanggil Vera. Annyeong Vera. Annyeong, bahasanya Annyeong ya. Iya. Alhamdulillah kemarin baru terpilih menjadi Duta Genre Indonesia 2022 berasal dari Provinsi Riau. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk Vera. Suatu kehormatan dan suatu kebanggaan juga bagi aku bisa duduk bareng dan ngobrol bareng dalam beberapa waktu ke depan. Tentunya kita akan bahas sedikit soal duta genre nasional ya. Sedikit boleh, banyak juga boleh. Alhamdulillah banget bisa ngobrol panjang ya kali ini ya. Mungkin beberapa orang juga baru tahu apa sih itu duta genre, apa sih itu genre, dan kenapa bisa sampai ada di tingkat nasional gitu. Nah, sebelum itu aku mau Vera salam sapa dulu dan salam genre dulu nih buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton gitu kan. Oke, semoga semuanya akan bergabung ke genre khususnya untuk remaja ya. Jadi sebelumnya kita biar semangat dulu, semoga teman-teman nanti yang nonton ikutan juga nih salamnya gitu. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Aku bantu ya. Karena kan juga genre ya. Tetap ya genre. Nah, apa sih itu salam genre? Nah, karena memang tadi udah dijelasin juga dari salamnya sendiri nih. Salam genre, salam gitu. Nah, kenapa bentuknya kayak gini? Mungkin beberapa teman-teman yang nonton ini udah tahu ya, tapi kita bakalan ulangi lagi nih sebagai pengingat juga untuk kita remaja supaya tidak melakukan 3 hal atau zero terhadap 3 hal gitu. Apa aja sih 3 hal ini gitu ya? Apa aja tuh? Nah, yang pertama, tidak untuk melakukan pernikahan di usia anak. Apa sih usia anak itu dikategorikan pada usia berapa gitu? Pada usia wanita itu kurang dari 21 tahun dan pada pria itu kurang dari 25 tahun. Jadi BKKBN, karena genre ini di bawah BKKBN itu sudah menetapkan bahwa angka atau umur yang baik menikah untuk usia wanita itu 21 tahun dan pria itu 25 tahun. Itu minimalnya banget. Minimal gitu. banget. Kenapa sih diatur-atur gitu ya? Kenapa harus dikelola-kelola gitu ya? Ada sebabnya. Jadi kenapa sebabnya? Itu yang pertama karena pengaruh fisik. Jadi ada kesiapan fisik pada wanita maupun pria, apalagi pada wanitanya tuh. Kemudian yang kedua, kesiapan mental. Nah, mungkin nanti akan lebih lengkapnya kita bakalan jelasin nanti singkatnya nih. Yang pertama itu tidak pada pernikahan usia anak, dan yang kedua tidak untuk melakukan seks bebas sebelum menikah. Banyak banget sekarang terjadi, tapi kenapa sih dilarang? Salah satunya bisa menyebabkan resiko terjadinya HIV/AIDS, itu salah satunya. Dan yang ketiga, yang juga banyak nih kasusnya terjadi pada remaja sekarang, tidak pada narkoba. Jadi untuk remaja itu dibaikkan atau disarankan dan sebaiknya tidak terjerumus pada narkoba. Jadi itulah dia makna salam genre. Salam bukan sembarang salam, ada maknanya nih. Salam bukan sembarang salam. Iya, ternyata punya makna tersendiri. Dan nggak hanya gini doang. Iya, ada maksud dan ada doa nih di sini gitu. Semoga remaja-remaja di Indonesia terhindar dari 3 hal ini. Iya, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan lah tentunya ya. Itu dia sedikit penjelasan soal salam genre yang mungkin bagi teman-teman atau Gen Rangers di rumah yang belum tahu makna dari salam tersebut. Semoga setelah ini kalau diajak salam udah mau ikutan ya. Iya, semoga abis ini diajak salam juga udah tahu makna-maknanya kalau ditanya. Bener banget. Thank you banget loh Vera udah ngasih tahu Gen Rangers di rumah. Kalau tadi udah nanya ke sibukannya gitu kan.
kabar ya kan. Sekarang sibuknya lagi ngapain aja nih? Oke, kalau sibuk apa ini? Sibuk kuliahnya atau sibuk apa ini? Semuanya ya. Oke. Alhamdulillah Vera sekarang sedang kuliah semester 7, akhir-akhir banget ya. Di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Nah, jadi sekarang tuh lagi hektik-hektiknya banget gitu. Ditambah di amanah baru ya. Amanah baru menjadi Duta Genre Indonesia. Sebenarnya itu adalah melatih diri, melatih life skill kita, melatih bagaimana kita manajemen waktu. Bener dan banget. bisa tetap bertanggung jawab di dalam hal-hal yang diberikan kepada kita tadi. Gitu sih. Selain dari kuliah, juga banyak kegiatan-kegiatan genre karena sudah rangkap 3 sekarang ya Kak ya. Jadi Duta Genre Kota Pekanbaru, Duta Genre Provinsi Riau, dan baru-baru ini jadi Duta Genre Indonesia gitu. Nggak boleh ada satupun yang ditinggalin gitu. Dan sambil kuliah. Iya, sambil kuliah harus pandai-pandai membagi waktu. Oke, berarti sebelum datang ke sini juga lagi kuliah berarti. Iya, benar banget. Tapi semoga teman-teman semua dalam keadaan semangat dan menjalani dan menentukan mana yang prioritas itu harus dijalani ya dengan banyak baik, belajar sih dari Duta Genre kita ya untuk tetap membagi waktu, tetap produktif meskipun kesibukannya banyak banget, hektik banget. Apalagi Fakultas Kedokteran tuh kalau semester 7 emang lagi hektik-hektiknya banget lah ya. Lumayan membuat menangis. Oke, nah kita langsung masuk ke topik utama kita nih Gen Rangers. Apa sih itu Duta Genre Indonesia? Oke, nah mungkin teman-teman yang nonton nih karena pertanyaannya menarik nih, pengen banget kita ngejelasin. Karena pasti penasaran apa sih selempang yang dipakai sama apa sih maknanya gitu ya. Mungkin teman-teman banyak yang udah tahu beberapa pageant lain gitu. Dan mungkin juga udah pernah berkecimpung di sana gitu. Tapi Vera mau menyampaikan bahwa di Duta Genre ini ada sesuatu hal yang berbeda. Memang setiap pageant itu punya ciri khasnya masing-masing, tapi di genre itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena Duta Genre tidak diletakkan dalam etalase, tapi Duta Genre itu diturunkan ke lapangan langsung gitu. Nah, misalnya nih kita turun ke sekolah-sekolah, kita turun ke masyarakat, kita memberikan edukasi dan ada edukasi pencapaian-pencapaiannya tertentu. Apalagi di 2 tahun terakhir ini, sebenarnya udah lama tapi lebih berfokus pada 2 tahun terakhir ini sehingga keluar pada tahun 2021 itu Perpres nomor 72 tahun 2021 terkait percepatan penurunan stunting. Nah, Duta Genre juga berperan di dalam hal itu. Bagaimana kita mengedukasi remaja terkait pencegahan stunting dari hulu. Jadi tidak hanya soal cantik-cantikan siapa yang paling cantik, tapi juga harus ada knowledge-nya harus ada gitu. Banget. Karena ilmu-ilmu genre itu pasti gitu ya. Iya, benar. Kayak 1 tambah 1 2 gitu, nggak ada 3 ya. Jadi Duta Genre Nasional atau Duta Genre Indonesia ini merupakan salah satu program juga dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ya, untuk anak-anak muda, untuk remaja-remaja agar menjadi salah satu role model untuk remaja-remaja lainnya. Dari remaja untuk remaja dan oleh remaja. Nah, jadi selempang bukan sembarang selempang. Oke, tadi salam bukan sembarang salam ya. Sekarang selempang bukan sembarang selempang. Ada tanggung jawab tersendiri. Ada tanggung jawabnya. Ada pencapaian yang harus dicapai. Ada target-target tertentu yang harus kita lakukan dalam prosesnya. Gitu. Iya, benar. Oke, ngapain aja sih sebenarnya jadi Duta Genre Nasional ini? Wah, kalau kegiatannya tentu kalau misalnya di kota ya, kita pasti fokus di kota aja gitu. Kalau provinsi fokus di provinsi aja. Nah, kalau di nasional bayangin luasnya Indonesia gitu ya. 34 provinsi, kita harus mampu untuk berkolaborasi dengan setiap provinsi untuk menyamakan suara, menyamakan program-program apa yang pengen kita lakukan yang tentunya memberikan edukasi pada remaja tapi tidak membosankan. Kata-katanya tuh yang remaja-able banget gitu, yang bisa sampai ke remaja ilmu-ilmunya. Iya benar. Karena remaja ini juga harus ada hal baru ya kan. Bener. Biar nggak terlalu monoton. Iya. Kalau monoton udah nggak mau dengerin gitu ya. Makanya gimana cara kita memberikan inovasi yang kita gabung nih ide-ide dari 34 provinsi untuk mencapai target tersebut. Selain itu juga kita yang namanya kalau ada modul di genre itu namanya modul tentang kita, itu berani beraksi dan berkolaborasi. Dari judulnya saja itu sudah harus diterapkan oleh remaja-remaja. Kita harus berani menyuarakan pendapat, beraksi, tidak hanya berkata-kata tapi juga memberikan aksi nyata, dan juga mampu berkolaborasi tidak hanya di dalam tempurung saja gitu. Tidak hanya genre dan genre saja, tapi kita juga akan berkolaborasi dengan berbagai macam aspek di luar gitu.
Jadi selain remaja, siapa aja sih yang bisa disebut sebagai genre gitu? Nah, karena genre ini adalah generasi berencana yang menurut BKKBN untuk remaja itu adalah usia 10 sampai 24 tahun, maka teman-teman semua yang di dalam usia 10 sampai 24 tahun itu bisa bergabung dalam program genre. Terus gimana sih cara join-joinnya gitu ya kan Kak? Yang paling utama kita harus join dulu di PIK gitu. Nah, Pusat Informasi Konseling Remaja. Dan PIK ini ada dua, ada tingkat pendidikan dan masyarakat. Kalau pendidikan teman-teman bisa cari di SMA, kemudian juga di tingkat universitas, kemudian juga kalau misalnya di masyarakat bisa bergabung dengan kecamatan-kecamatan tempat teman-teman berada. Dan sekarang juga lagi digadang-gadangkan untuk pembentukan PIK di tingkat SMP. SMP, baik. Karena udah masuk usianya itu ya, menuju ke generasi yang harus sudah berencana untuk masa depannya. Baik, untuk jadi duta genre sendiri harus masuk ke PIK R dulu nih? Wajib banget dan harus sudah berkontribusi minimal 2 tahun gitu. Ada minimalnya juga? Iya, jadi untuk menjadi duta ini ibaratnya itu adalah suatu hadiah gitu. Ini hadiah untuk kamu sudah berkontribusi di PIK gitu. Makanya kita memang harus sudah berkontribusi, sudah berkegiatan, sudah memberikan dampak positif di PIK kita sendiri terlebih dahulu. Baru kita bisa untuk lebih tinggi lagi gitu, untuk lebih meningkat lagi misalnya di tingkat kota dan segala macamnya gitu. Tapi tentunya remaja-remaja terpilih ya kan. Tetap ada seleksinya ya Kak. Tetap ada seleksinya. Jadi sebelum kita masuk ke duta genrenya, diseleksi dulu melalui PIK R-nya, diambil beberapa 1 atau 2 pasang mungkin bener ya. Banget. Terus dari situ akan diseleksi lagi di tingkat kota. Tingkat kota. Habis tingkat kota baru tingkat provinsi, baru melaju ke nasional. Iya, bener banget. Jadi tahapannya tuh memang bertahap banget ya. Dari tingkat PIK kita diseleksi, kemudian dari PIK itu di tingkat kota kita akan diseleksi. Kalau di Riau itu akan dipertemukan dengan 12 kabupaten kota untuk di tingkat Provinsi Riau. Kemudian yang juara 1 dari Provinsi Riau akan melaju ke tahap nasional. Dan di nasional itu ada 34 provinsi yang tidak satu pun tidak mengirimkan gitu. Jadi semua 34 provinsi di Indonesia itu mengirimkan dutanya gitu. Tentunya terbaik ya. Bener. Dari masing-masing daerah ya. Terbaik dari masing-masing provinsinya gitu. Agak menjadi tantangan tersendiri ya. Bener banget. Dan tanggung jawabnya juga besar. Amanah di pundak makin besar. Karena membawa nama provinsi masing-masing dan membawa budaya daerah masing-masing juga. Nah, ngomongin soal persiapan Novera waktu ke nasional kemarin, apa aja sih yang dilakukan keberangkatan sebelum ke nasional kemarin? Keberangkatan ya. Tentunya dalam proses ini selalu banyak aspek pendukung ya, baik dari BKKBN, baik dari PKBI, baik dari segala macam keluarga, lingkungan sekitar yang sudah mendukung kita dalam prosesnya. Jadi tahapan untuk sebelum ke tingkat nasional itu kemarin seleksi di tingkat provinsi itu bulan Februari. Jadi selesai dari bulan Februari itu kita langsung nih diajak sama Genre Indonesia Riau untuk melakukan beberapa kegiatan. Kemudian juga kita harus berkegiatan juga di PIK. Kita harus punya inovasi program apa sih yang berbeda, yang inovatif, yang bisa dikembangkan dan digunakan di remaja gitu. Yang remaja-able banget. Dan selama tahapan itu kita harus punya nih kegiatan-kegiatan yang akan dinilai dari panitia nasional melalui akun media sosial kita. Kenapa sih akun media sosial? Karena 98% remaja itu pasti menggunakan media sosial. Bener banget. Apalagi Instagram dan TikTok gitu. Jadi beberapa seleksi ke nasionalnya itu memang dilakukan secara online juga. Nah, selain dari persiapan-persiapan tadi, termasuk persiapan pelatihan public speaking-nya, catwalk-nya, dan persiapan materi, pemahaman materi, juga melatih untuk edukasi, kemudian juga kegiatan wajib kita di PIK untuk mengembangkan ilmu-ilmu genre tadi, juga dilanjutkan dengan seleksi dari nasionalnya sendiri. Nah, dari nasional kemarin itu memang ada beberapa tahapan seleksi yang dilakukan itu sejak bulan Juni. Itu ada 3 seleksi yang wajib kita ikuti. Selain dari penilaian pribadi melalui akun media sosial, itu juga dinilai itu berdasarkan yang pertama itu live Instagram. Jadi live Instagram itu kita kayak focus group discussion itu antara 3 provinsi berbeda. Jadi diacak 3 provinsi berbeda waktu itu dan kita dikasih tema permasalahan remaja sekarang ini.
Dan kemarin Vera mendapatkan temanya itu tentang toxic masculinity. Wow. Nah, gimana kita berpendapat, apa masalahnya menurut kita terkait itu, kemudian apa solusi yang kita berikan sebagai remaja gitu. Kemudian setelah tahap itu kita juga dilakukan, karena itu adalah dua tuh ya Kak ya, berani dan beraksi. Berani kita menyampaikan pendapat terkait masalah itu, kemudian kita beraksi. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Dan yang ketiga, kita juga dilatih untuk berkolaborasi. Jadi kita digabung nih 10 provinsi berbeda, digabung di beberapa tim untuk membuat suatu webinar. Nah, itu juga tantangan karena cuma diberikan waktu 1 minggu harus sudah selesai webinarnya gitu. Dan kalian hanya ketemu secara daring. Secara daring itu pertama kali kenalan, kita nggak tahu ini seluk-beluknya macam mana, nggak tahu. Jadi kita memang di situ tuh baru kenalan online, kita punya target sama-sama kita harus mencapai, tidak untuk siapa yang paling bagus, tapi gimana webinarnya jadi bagus gitu. Lancar aja ya. Lancar aja, dan akhirnya webinar itu terlaksana hingga fixnya selesai semua seleksi di untuk karantina langsungnya, karantina offline-nya itu di bulan Juli. Wow. Nah, dari bulan Juli hingga bulan Agustus, tepatnya sebelum tanggal 18, itu kita persiapan di provinsi masing-masing. Apa aja sih impact yang udah kita berikan sebagai duta ke remaja khususnya, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang kita lakuin. Kita udah kolaborasi sama siapa aja nih, ada nggak kita bisa berkolaborasi dengan kegiatan luar selain BKKBN gitu, itu juga dinilai. Kemudian baru hingga ke karantina offline-nya. Alhamdulillah kemarin dilaksanain di Yogyakarta. Oke. Adu Jaknas 2022. Mungkin teman-teman Adu Jaknas yang nonton ini bakalan sedikit ini ya, nge-review lagi ya. Salah satu flashback ya. Flashback Flashback masa-masa di Adu Jaknasnya, mungkin yang tidurnya jam 2 malam, terus bangunnya jam 5 subuh lagi gitu ya. Baik. Itu ada kegiatan-kegiatan selama karantinanya gitu. Itu adalah tahapan sebelum karantina di Yogyakartanya. Ada kenangan tersendiri yang bisa Banyak diulang banget, lagi ya, bisa banyak diulas banget. lagi ya. Ada suka dukanya nih. Bener. Tentu dari cerita Vera kita dengar seneng-senengnya aja nih. Tentunya ada hambatan atau rintangan yang dirasain seorang Novera sebelum mendapatkan Slempang sebagai duta genre nasional 2022. Coba ceritain dikit deh suka dukanya. Dukanya dulu deh, hambatannya gitu. Ibarat kata semakin dalam laut maka semakin indah lah dasarnya gitu ya kan. Semakin gelap sih sebenarnya, bukan semakin indah. Makin banyak lah hal-hal baru yang kita temui. Iya gitu benar ya. ya, itu baru benar ya. Nah, jadi dari kata-kata itu saja kita bisa lihat nih, kalau semakin banyak tantangannya maka insya Allah hasilnya semakin besar gitu ya. Iya benar. Jadi selama prosesnya kalau ditanya buruk-buruknya udah banyak yang terlupa sih sebenarnya, karena memang kalau udah selesai ya udah lupa gitu. Tapi beberapa yang Vera ingat itu memang bagaimana manajemen waktu. Sampai di tahap yang betul-betul drop banget karena udah dituntut kuliah tetap harus jalan. Iya, ini bener. kemudian kegiatan wajib harus jalan, kemudian hal yang wajib yang harus dari nasionalnya diminta itu kita harus jalan dalam waktu yang sama, itu memang harus gercep banget gitu, harus pandai banget manajemen waktu. Dan itu salah satu hambatan sih kemarin itu, sampai ada drop 2 harian, tapi tetap bangkit lagi. Tentunya dengan dukungan salah satunya Genre Indonesia Riau yang selalu mendukung kakak-kakak, abang-abangnya, juga teman-teman PIK, teman-teman dari Forum Genre Pekanbaru dan segala macam aspek yang mendukung. Itu tentunya bikin semangat lagi nih. Jadi support system tersendiri support ya. system banget gitu. Jadi ada yang harus kita selesaikan gitu. Iya, sampai akhirnya ya udah kita harus berjuang, harus selesaikan. Iya, wow. Tentunya nggak mudah ya untuk mencapai di titik malam final kemarin ya. Bener banget. Kalau nggak ada hambatannya itu belum termasuk proses nggak sih ya kan? Setiap proses pasti ada hambatan gitu ya. Oke, pada saat sebelum berangkat kemarin tentunya banyak kegiatan yang dilakukan di Provinsi Riau. Boleh spill dikit nih, pernah kolaborasi bareng siapa aja nih dalam melakukan program-program kerja sebagai duta genre Provinsi Riau sebelum laju ke nasional gitu. Oke, jadi yang pertama Vera punya program Gen Session namanya, Genre Edukasi. Yang dibawa gitu ya. kemarin. Iya, ini yang lain. Yang ada lain. program edukasi juga membawa, tentunya yang paling utama itu program utama Vera adalah Sati Card. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, boleh dicek di Instagram Novera, Novera Mawada _ silahkan dicek, di situ udah ada tuh program Sati Card biar lebih jelasnya nih cardnya yang mana gitu ya. Jadi itu adalah salah satu inovasi untuk bagaimana
menggait remaja yang belum kenal genre atau yang sudah kenal genre untuk lebih tahu tentang genre gitu. Jadi itu Vera juga membawa Sahatika tadi untuk Gen Session. Jadi Sahatika ini fleksibel, bisa dibawa di mana aja. Mau acara resmi boleh, acara non resmi boleh, acara santai-santai boleh, nongki juga boleh. Oke, next time kita main ya. Boleh. Nggak dibawa pula ya. Okay. Jadi pada tahap itu Sahatika ini juga dibawa untuk Gen Session, itu di Panti Asuhan Putri Aisyah. Dalam beberapa kegiatan itu kita memberikan materi tapi melalui edukasi permainan tadi Sahatika. Itu salah satu kolaborasinya. Medianya ya. Iya, benar banget. Dan yang kedua yang salah satu paling berjasa dalam proses Vera yang kolaborasi di luar dari BKKBN tentunya ada PKBI. Nah, di PKBI ini juga banyak banget PKBI mengajak kami untuk kolaborasi lagi dengan luaran gitu. Jadi ada yang bersama PKBI untuk kegiatan kelas edukasi. Itu kita edukasi tentang anemia, apa hubungan anemia dengan masalah kita sekarang ini yaitu stunting gitu ya. Kemudian juga dari PKBI kita juga bersama salah satu PIK di Pekanbaru. Itu kita juga diajak untuk turun ke lembaga pelindungan anak. Apakah kita bisa memberikan semangat dan edukasi baru untuk anak-anak yang di dalam lembaga tersebut. Kemudian juga kita turun ke beberapa sekolah yang sudah ada PIK-nya gitu. Jadi kita sudah berkolaborasi dalam beberapa aspek tadi gitu. Oke, ternyata panjang ya ceritanya soal kolaborasi selama prosesnya menjadi duta genre nasional gitu. Bangga nggak sih jadi duta genre nasional? Alhamdulillah, bangganya. Kemarin bangganya 90%. Terus sekarang 90% tanggung jawabnya gitu. Aduh, berat banget nih yang mana gitu ya. Semoga bisa terjalani dengan baik. Oke, aku mau tahu deh agenda selanjutnya yang akan dilakukan duta genre nasional. Mungkin bisa dibocorin spill tipis ya. Spill tipis. Karena gitu belum kan. ada fiksasinya gitu ya. Iya, benar. Mungkin ada perencanaan dan memang ini sudah dari sebelum-sebelumnya kita selalu bergabung dengan instansi-instansi luar. Salah satunya itu adalah Forum Anak. Jadi kita mungkin akan berkolaborasi dengan Forum Anak di dalam acara Sumpah Pemuda nanti. Nah, akan seperti apa kegiatannya? Lihat nanti teman-teman. Oke. Mungkin Gen Rangers di rumah juga penasaran sih gimana kesan dan pesan dari Vera untuk remaja nasional, baik itu di Provinsi Riau maupun se-Indonesia, karena sekarang sudah menjadi duta genre nasional ya kan. Aku pengen dengar sedikit pesan dan kesan untuk para remaja di luar sana yang mungkin lagi nonton ini. Thank you Kak Sela. Jadi halo Gen Rangers, satu hal yang ingin aku sampaikan yang mungkin pengalaman aku mungkin tidak seberapa dibandingkan teman-teman yang lain, tapi hal yang ingin aku sampaikan adalah kita semua punya waktu yang sama. Kita semua punya waktu yang sama dalam sehari, yaitu 24 jam dalam sehari. Tapi yang menjadikan diri kita berbeda dari orang lain adalah bagaimana dan seberapa banyak kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, seberapa banyak kita bisa melakukan hal-hal positif yang berimpact ke orang-orang banyak, dan seberapa baik kita menjalani hari-hari kita untuk lebih meningkatkan kemampuan diri kita, life skill kita. Jadi untuk teman-teman remaja, isilah waktu luang teman-teman untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, melatih life skill teman-teman, ngajak ke teman-teman lain, dan mengembangkan diri teman-teman untuk jadi versi yang lebih baik lagi. Oke, thank you Vera, kata-katanya yang sangat hangat dan tentunya sangat menginspirasi untuk aku sendiri, untuk para remaja di luar sana. Dan aku mewakili remaja Indonesia mengucapkan selamat mengabdi dan selamat menginspirasi selama mungkin setahun ke depan. Dan semoga program-program kerja yang akan direncanakan dan apa yang dilakukan ke depan dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk selalu mengajak kami berkolaborasi para remaja-remaja ya kan. Karena kami menunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya nih untuk remaja di Provinsi Riau maupun di nasional pada umumnya. Nah, Gen Rangers di rumah, mungkin itu aja obrolan kita kali ini bersama Novera Mawaddah selaku Duta Genre Nasional 2022. Dan aku Sela Sulastri pamit undur diri di perbincangan dan obrolan tentang keluarga sejahtera berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.